Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar untuk semua yang sudah bergabung nih di forum kita pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya semuanya. Senang sekali rasanya saya Mutiara bisa menjadi bagian dalam rangkaian acara launching software project management analisa harga satuan versi 2 yang tentunya makin mudah, makin cepat dan semakin fresh. Software analisa harga satuan ini digagas oleh founder kami atas keresahan-keresahan yang dialami saat bekerja di industri proyek. Sehingga terciptalah satu inovasi di mana software ini akan membantu kinerja kita dalam hal project management. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan melihat video singkat nih mengenai analisa harga satuan versi 2. Oke, baiklah. Itu dia tadi video singkat analisa harga satuan versi 2, teman-teman semuanya. Mungkin kalau lewat video kurang bisa ngena ya. Nah, selanjutnya ini kita akan mendengarkan langsung nih mengenai apa sih sebetulnya analisa harga satuan itu dan kelebihannya apa aja sih yang diberikan yang ada di dalamnya. Tentunya akan dijelaskan oleh co-founder kami yaitu Bapak Setiawan ST. Untuk Bapak Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan ya, Pak. Siap, terima kasih. Mungkin saya sedikit mengulang aja ya, karena saya juga memperkenalkan diri secara langsung. Di sini saya Setiawan selaku co-founder dari HS dan foundernya sendiri adalah Bapak Insinyur Aska ST. Di sini ada tim yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Mutiara, ada Pak Yudi Haryono selaku tim ahli hukum, ada Bapak Prastiwa Anggoro, tim penasihat, dan ada juga Bapak Sandy Wardana selaku tenaga ahli. Kawan-kawan sekalian, di sini saya akan menyampaikan apa sih software analisa harga satuan itu. Langsung saja, yaitu software analisa harga satuan adalah software manajemen project yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas menunjang di dalamnya. Pengaplikasiannya secara online dan real time. Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita sampaikan lebih detail, lebih jauh tentang simulasi penggunaan software ini oleh tim teknik kami, yaitu Bapak Sandy Wardana. Sekedar prolog aja, kawan-kawan semua, bahwasanya software ini adalah software yang berfungsi untuk membuat RAP lebih cepat dan lebih mudah serta akurat. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang saya cintai ya, bahwasanya RAB ataupun estimasi biaya adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan karena pentingnya tidak mungkin ataupun bahkan tidak bisa ditinggalkan dalam suatu kegiatan produksi ya. Seperti di dunia kita ini, di dunia konstruksi, RAB itu adalah hukumnya wajib, yang mana RAB ini adalah suatu dokumen acuan dalam
melaksanakan produksi ataupun dalam kita melaksanakan suatu pembangunan di dalam dunia kita ya. Bapak Ibu sekalian, karena pentingnya RAB ini, maka founder kami, Bapak Aska, bersama saya dan tim itu memikirkan ya karena pentingnya RAB ini bagaimana kita bisa membuat RAB itu lebih akurat, akurasinya tinggi, tapi kita juga mudah dalam pengerjaannya, dalam pengoperasiannya itu mudah, dan kita membutuhkan waktu yang tidak lama. Nah, itu yang dipikirkan oleh founder kami bersama tim seperti itu, karena mengingat pentingnya RAB. Bapak Ibu sekalian, setelah memikirkan itu, karena apa? Kita mengalami berbagai kendala yang dihadapi oleh seorang estimator. Jadi dalam pembuatan RAB biar cepat, biar akurat, terus biar kita mudah itu ternyata tidak gampang, banyak kendala yang dihadapi. Oleh karena itu terlahirlah dari founder kami untuk menggagas, yaitu apa? Karena sekarang eranya digital, kita mendigitalisasi dalam pembuatan RAB ini yang kita apa ya kita aplikasikan dalam bentuk software analisa harga satuan ataupun software AHS yang kali ini nanti akan kita perkenalkan yang versi 2 karena kemarin kita telah terbit yang versi 1 yang apa itu ya usernya sudah lebih dari 1.800 1000 sekian ya Mas ya. Dari itu semua karena kepedulian dari teman-teman juga bagaimana membuat RAB lebih cepat dan dari user juga akhirnya kita selalu berinovasi dan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa launching untuk software AHS versi 2. Mungkin untuk perbedaan versi 1 sama versi 2 nanti biar founder kami aja yang akan menjelaskan ya. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja sih. Ini sebenarnya mengulang masa lalu di software pertama. Kendala apa sih yang sebenarnya kita hadapi ketika kita dalam membuat RAB? Pertama adalah lama dalam pembuatan RAB itu. Banyak kendala ya. Lama itu banyak kendala juga. Mungkin database yang kurang, terus ada juga malas. Malas itu juga membuat apa ya? Mempengaruhi dalam pembuatan RAB bisa jadi lama. Kenapa bisa malas? Karena mungkin ketika buka laptop tampilannya cuma kotak-kotak, hitam dan lain sebagainya. Tapi dengan software ini kita akan lebih apa ya, lebih fresh, ada warna, ada apa itu tampilan-tampilan yang beda lah. Jadi lebih fresh, lebih enak dalam pemikiran kita juga lebih fresh itu yang akan menjadi solusi dalam pembuatan RAP yang lama. Terus ada kendala lagi yaitu kesulitan database analisa. Nah, ini juga yang menjadi salah satu penyebab kita membuat RAB itu lama. Karena apa? Kita nggak punya database analisa. Contoh, kita mau membuat item pekerjaan, contohnya aja COR K250. Karena kita nggak punya database, kita harus apa itu browsing atau mungkin tanya teman atau mungkin sekarang lebih ke browsing ya sana sini. Ternyata setelah di browsing ketemu bentuknya PDF, kita harus convert, terus copy, paste. Lah itu kan akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di dalam software ini kita telah sediakan ribuan analisa item pekerjaan mulai dari pekerjaan gedung, pekerjaan jalan, pekerjaan MEP. Di sini kita akan sediakan database-nya. Jadi teman-teman yang akan membuat RAB itu lebih lebih enak, nggak usah browsing sana sini, nggak usah nanya sini, tinggal cari, klik, pilih seperti itu. Nanti lebih jelas dalam pengaplikasiannya akan dijelaskan oleh Bapak Sendi Wardana. Eh, Teman-teman sekalian, terus ini ada kendala berikutnya, yaitu perumusan Excel yang membutuhkan waktu lama. Kalau kita terbiasa dengan pembuatan RAB, saya kira sudah familiar dengan software Excel ya, karena ini software yang familiar kita gunakan untuk membuat RAB. Nah, dalam perumusan ini, mohon maaf, mungkin kemampuan orang itu kan beda-beda dalam menguasai rumus-rumus Excel gitu ya. Mungkin ada yang mampunya link aja. Lah, ketika salah link, salah klik, nah ini kan akan berakibat fatal. Atau kalaupun dia mahir, dia itu harus mengetik rumus-rumus jauh, if, and, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan
waktu yang sangat lama. Tapi dalam software ini kita tinggal memilih aja analisa yang mau kita gunakan mana. Tinggal klik satu kali aja. Jadi cuma butuh waktu berapa detik. Itu akan jauh lebih menghemat waktunya. Bapak Ibu sekalian, ada kendala berikutnya yang dihadapi oleh seorang engineer, seorang estimator, yaitu sulit menghitung kebutuhan material. Mungkin yang telah terbiasa bukan sulit bahasanya ya, mungkin agak malas atau agak apa karena apa itu waktu yang sudah mepet, kita sudah dapat kontrak, terus segala persiapan dan lain sebagainya, tapi ternyata kita itu dalam bahasa apa ya, saya orang Jawa yang baca Jawa itu kelendran, kelupaan gitu ya. Oh, terus ada juga ini lebih ke jasa pelaksanaan juga ya, yaitu pembuatan RAP yang mungkin susah ya. Jadi ketika kita buat RAP ini hampir mirip dengan ada sangkut pautnya dengan di kendala nomor 4 tadi ya, sulitnya menghitung material karena material ini akan berdampak kepada pembuatan RAP ataupun anggaran pelaksanaannya berapa. Kawan-kawan semua, jadi ini ya, ketika kita buat RAP kontrak, ternyata anggaran pelaksanaannya berapa, kita belum hitung. Padahal ini adalah kuncinya dalam sebuah Apanya Bu? pelaksanaan proyek seperti itu. Jadi kalau 16 kita kali nggak itu punya itu apa? acuan 360 itu RAP-nya Bu. nanti berapa, kita RAP Penilaian sekian, 360. terus dari RAP itu sebenarnya kita ada untung Penilaian 360. berapa, kok ini tidak ada, lah ini akan sangat fatal ketika kita menjalankan proyek. Ketika proyek sudah berjalan, yaitu tadi kemungkinan loss-nya akan sangat besar. Karena apa? Kita nggak punya acuan RAP. Padahal kalau RAP sama RAP kan beda kan. Kalau kita akan menjalankan RAP, syukur kita bisa bahasanya apa ya, Mbak Bu ya, impas itu, ndak untung, ndak rugi itu wes syukur. Tapi kemungkinan akan rugi kan besar kalau kita acuannya RAP. Makanya kita harus ada RAP. Lah di dalam software ini ketika kita membuat RAP itu secara otomatis akan kita peroleh. Tinggal nanti kita akan mengolah sedikit-sedikit ya. Nanti akan kita simulasikan dalam pengolahan RAP ini. Terutama mungkin bagi teman-teman di jasa pelaksanaan akan sangat 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 berarti. Jadi teman-teman semua, jadi karena kendala itu semua, lahirlah software analisa harga satuan ini dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang estimator. Teman-teman sekalian, sekarang saya tadi sudah menyampaikan beberapa hal tentang masalah dan solusinya. Sekarang keunggulan. Keunggulan dari software ini apa sih? Yang pertama adalah cost control. Karena tadi software ini ketika kita membuat RAP, kita RAP sudah ada, kebutuhan material sudah ada, secara otomatis ini akan menjadi kontrol dalam pelaksanaan proyek. Jadi ketika material sudah ada, kita sudah beli berapa, ini sisa berapa, itu kan kita akan lebih lebih mudah dalam mengontrol pekerjaan proyek. Untuk keunggulan yang kedua, yaitu aplikasi ini digunakan secara online ya. Dalam penggunaannya adalah online. Jadi untuk teman-teman dalam kamus kita ketinggalan datanya ada di laptop kantor, datanya masih di flash, di situ tidak ada bahasa seperti itu. Karena ini online, bisa kita kerjakan dimanapun, kapanpun, yang penting tersambung dengan internet. Jadi itu untuk keunggulan berikutnya adalah kita cepat dan mudah. Kenapa cepat? Karena kita dalam pengaplikasiannya itu nggak usah nulis, nggak usah ngetik yang terlalu banyak. Kita tinggal klik-klik aja ya. Pilih analisa, klik, mungkin butuh lebih cepat, tinggal set sedikit aja itu sudah bisa. Terus kita juga akan lebih cepat untuk mendapatkan seperti tidak tadi setelah saya sampaikan. Kita akan lebih cepat untuk mendapatkan kebutuhan material, alat, upah dan lain sebagainya seperti itu.
Terus berikutnya adalah efisien dan akurat. Teman-teman sekalian, software ini akan lebih efisien dan lebih akurat karena apa? Ini bekerja secara robotik. Jadi kemungkinan yang tadi saya sampaikan salah link, ngetik rumus yang kurang tanda petik, kurang ini akan sangat apa ya? Akan sangat mempengaruhi dan ini adalah solusinya. Kita tinggal pilih aja, nggak usah ngetik dan lain sebagainya. Jadi akan lebih efisien dan lebih akurat. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah data ini terintegrasi. Penyajiannya database secara sistematik dan terintegrasi. Kawan-kawan sekalian, tadi telah saya sampaikan bahwasanya dalam software ini kita sediakan database analisa yang begitu banyak, ribuan ya, kalau tidak salah ada sekitar 4.000 atau 8.000 analisa kita di sini yang meliputi beberapa kategori. Di antaranya adalah di analisa cipta karya yang berkaitan dengan gedung, mulai gedung sederhana sampai high building, di sini kita sediakan. Terus kita juga ada analisa sumber daya air ataupun bangunan air dan sejenisnya, di sini kita sediakan. Terus juga ada analisa jalan raya, dan yang terakhir adalah analisa mechanical, electrical, dan plumbing ya, MEP. Ini kita sediakan semua dalam software ini. Teman-teman sekalian, nanti biar lebih jelasnya untuk simulasi penggunaan software ini akan disampaikan oleh Bapak Sandy Wardana. Cuman di sini saya akan menyuplai aja sedikit langkahnya biar nanti teman-teman sudah ada gambaran langkah dalam penggunaan software ini. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita mendownload template. Tentunya kita masuk dulu dalam aplikasi, dalam software ini. Setelah kita masuk dalam software ini, kita download template. Download template ini dalam bentuk file Excel juga. Kita masih ada bantuan dari Excel. Setelah kita mendownload template, terus selanjutnya adalah kita mengisi template yang tadi kita download sesuai dengan BOQ ya, sesuai dengan BOQ-nya. Karena BOQ itu kan ada item pekerjaannya banyak. Lah dari BOQ ini kita isikan dalam template yang tadi kita download. Seperti itu. Setelah kita mengisi template yang kita download yang sesuai dengan BOQ yang ada, selanjutnya kita harus mengupload dulu teman-teman. Jadi template yang telah kita isi, kita upload dulu ke dalam software ini. Nanti caranya seperti apa akan disimulasikan oleh Mas Sandy Wardana. Jadi setelah kita mengupload template yang telah kita isi, kita akan buka software itu, kita akan mempunyai form RAB. Form RAB itu sudah dalam bentuk apa ya? Format RAB tinggal kita mencari harganya aja. Kalau mencari harga kan di sini langkahnya. Kita cari analisa, kita mengisi harganya. Jadi langkah berikutnya adalah setelah kita mengupload, kita mendapatkan form. Di situ ada list item pekerjaan yang jumlahnya sesuai dengan BOQ yang ada. Nah, dari item pekerjaan itu kita memilih analisanya. Misalkan pasangan bata merah, kita klik aja ya dalam item itu, klik pilih analisa bata merah yang sesuai yang kita inginkan, yang mungkin campuran 14, 15 ataupun 16, tinggal pilih saja. Setelah selesai memilih semua item pekerjaan, telah kita pilih analisanya, langkah yang berikutnya, langkah yang terakhir adalah kita mengisi harga satuan, yaitu harga dasar material, upah, sama peralatan. Nah, setelah yang langkah keempat, secara otomatis RAB kita sudah jadi dan RAP kita juga sudah jadi.
Cuman RAP nanti akan ada beberapa penyesuaian karena ini bentuknya sudah mendekati ke real pekerjaan seperti itu. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini sekilas pengenalan apa sih software analisa harga satuan itu, fungsinya untuk apa, keunggulannya seperti apa, telah saya sampaikan. Dan mungkin biar menyingkat waktu, nanti simulasi saya serahkan kepada Mas Sendi Wardana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada eh, pembicara dan juga teman-teman yang hadir pada Zoom pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.